kelompok mahasiswa dari aliansi seluruh universitas yang ada di Makassar. Mereka mengatakan diri adalah AIN, Anak Indonesia Asli, Anak Indonesia AIN, anak Indonesia Muda, Aksi Indonesia Muda. Itu apalagi namanya, mereka melakukan begitu banyak upaya untuk bagaimana mencoba untuk merubah mindset orang-orang terkait dengan kusta. Jadi mereka membuat banyak apalagi namanya banyak kegiatan-kegiatan untuk memperlihatkan ke masyarakat, ke halayak, ke publik bahwa orang yang pernah mengalami kusta juga bisa ketika dia diberi kesempatan, diberi ruang untuk berkreasi. Baik. Jadi dulu ada upaya dari adik-adik kita untuk mengalihkan perhatian orang-orang bahwa kampung Kusta Jungai itu dikatakan bahwa adalah kampung ketek. Kampung ketek kaki, mereka memproduksi ketek kaki yang cukup bagus. Pada waktu itu malah bisa sempat dijual di tempat lain, diekspor, maksudnya ke provinsi lain waktu itu. Baik. Tapi apakah ini masih berjalan hingga saat ini, Pak Kodri? Sebenarnya masih berjalan, tapi mengalami kemunduran yang cukup, karena dulunya cukup intens, cukup banyak yang dilakukan oleh adik-adik. Tapi saya lihat sekarang ini hanya tinggal 1-2 orang yang melanjutkan kerajinan tersebut. Baik. Nah, saya ke Ibu Mia, Pak Kodri ya. Pak Kodri bersama dengan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Ibu Maria UN. Selamat pagi, Ibu Maria. Ya, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun bisa menangkap siaran ini. Baik, sehat Ibu Maria? Ibu. Alhamdulillah, sehat-sehat, dan memang harus sehat. Harus sehat ya. Ya, nah Ibu Maria, ini kita berbicara mengenai memberdayakan penyandang disabilitas ya, sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ini kalau kita berbicara mengenai pemberdayaan ya, masih banyak keluhan-keluhan dari para difabel mengenai hal ini. Sebenarnya apa kendala yang dihadapi saat ini oleh para difabel, dan juga tentunya apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap mereka, para penyandang disabilitas, untuk menyediakan lapangan pekerjaan? Ibu Maria, silakan. Ya, sebetulnya kan kalau berbicara tentang kendala yang dialami. Ya, halo? Iya, silakan. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas, utamanya perempuan, tentu itu sangat banyak. Konteks terkait dengan pemberdayaan yang terkait dengan mata pencaharian, ya kami tentu mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah di beberapa daerah terkait dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas. Namun kami juga tidak henti-hentinya untuk memberikan masukan, untuk memberikan usulan terkait dengan kami dalam mengevaluasi program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama oleh pemerintah terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Nah, kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas itu kan saya kira sudah sangat dipahami bahwa permasalahan yang mereka alami itu cukup banyak. Yang paling besar dialami itu adalah stigma. Bagaimana kemudian memposisikan penyandang disabilitas dilihat hanya dari ketidakmampuan fisiknya, berdasarkan ragamnya, tetapi tidak melihat kemampuan atau nilai lebih yang harus dieksploitasi, yang harus dieksplorasi, yang harus disupport oleh pemerintah sehingga betul-betul menjadikan seorang penyandang disabilitas apapun ragamnya itu bisa berdaya. Ketika bicara berdaya, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana dia keluar dari tantangan atau himpitan ekonomi, tetapi bagaimana kemudian penyandang disabilitas itu bisa berbicara, menyuarakan kepentingannya, bisa berpartisipasi di dalam masyarakat, bisa diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan terkait dengan apa yang paling baik menurut dia untuk dirinya. Kemudian juga bagaimana memberikan akses seluas-luasnya bagi mereka. Jadi bicara tentang pemberdayaan tidak hanya semata-mata
kita memberikan pelatihan skill, life skill untuk kemudian mereka bisa menjadikan itu sebagai mata pencaharian, tetapi bagaimana dukungan setelah itu? Baik. Nah, itu yang memang terus kami suarakan, terus kami sampaikan kepada pemerintah tentunya yang memang diberikan amanah untuk bertanggung jawab terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, beberapa inisiasi memang yang sudah dilakukan, misalnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi. Tapi ya kembali lagi bahwa ketika cara pandang atau ketika kita berpikir bahwa pemberdayaan bagi penyandang disabilitas itu hanya sebatas diberikan pelatihan, maka kami bisa mengatakan itu tidak akan kemudian merubah banyak hal. Karena ketika mereka sudah diberikan skill, bagaimana kemudian mereka bisa memulai usaha? Tentu ada dukungan dari dinas lain, misalnya untuk apakah itu modal usaha, apakah itu pendampingan atau peralatan. Baik. Kemudian bagaimana ketika mereka sudah memulai usaha? Adakah monitoring, adakah peran pemerintah untuk mempromosikan produk-produk mereka? Karena stigma tadi itu menyebabkan juga tidak mudah bagi penyandang disabilitas dan termasuk dan utamanya teman-teman yang mengalami kusta untuk menjual, untuk kemudian memasarkan produk-produk mereka. Nah, ini tentu butuh peran pemerintah bukan hanya dengan peningkatan kapasitas tapi sampai kepada bagaimana kemudian mempersiapkan atau mempromosikan produk-produk penyandang disabilitas termasuk orang yang pernah mengalami kusta sehingga itu kemudian bisa menjamin bahwa dengan keterampilan yang mereka miliki itu bisa menjadi mata pencarian atau sumber mata pencarian bagi mereka. Apalagi dengan situasi saat ini, situasi pandemik. Teman-teman penyandang disabilitas banyak yang bekerja di sektor informal. Teman-teman yang mengalami hambatan penglihatan misalnya, mereka banyak yang kemudian berkeliling untuk menjual produk-produk orang lain, menjual keripik pisang, menjual jagung marning dan lain-lain. Nah, itu bagaimana kemudian memastikan bahwa mereka tidak akan beresiko untuk tertular dengan COVID misalnya. Nah, ketika itu tidak bisa dilakukan, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan atau mensupport penyandang disabilitas di tengah COVID saat ini yang memang banyak bekerja di sektor informal. Atau teman-teman yang memang pekerjaannya itu adalah massage atau mijit. Dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan, bagaimana kemudian mereka bisa tetap melakukan usaha mereka, itu sangat berdampak kepada hilangnya atau berkurangnya pendapatan mereka, bahkan ada yang berkurang sampai 100%. Nah, artinya di situasi COVID saat ini, penyandang disabilitas kemudian rentan untuk menjadi miskin karena segala tabungan yang mereka miliki dan tidak banyak, itu harus pelan-pelan mereka kuras, mereka ambil untuk membiayai hidup mereka. Karena situasi yang kita tidak tahu sampai kapan bisa berakhir. Baik. Nah, itu saya kira kendala-kendala yang memang dialami oleh penyandang disabilitas. Baik. Nah, Ibu Maria, kita juga bersama dengan Ketua Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, Bapak Al Qadri. Ya, Pak Qadri masih monitor? Ya. Pak Qadri? Sudah tidak ya, baik. Ya, nah kembali ke Ibu Mia. Nah, Ibu Mia ini masa COVID ini apakah peran pemerintah untuk memperhatikan nasib para penyandang disabilitas ini sudah ada atau seperti apa hingga saat ini, Ibu, selama 1 tahun pandemi COVID ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di situasi COVID saat ini dengan pembatasan-pembatasan yang memang tidak ada pilihan, kita harus lakukan itu berdampak sangat besar kepada mata pencarian teman-teman kami penyandang disabilitas yang lebih banyak bekerja di sektor informal. Lebih banyak bekerja di sektor informal. Tadi yang saya sampaikan itu adalah teman-teman disabilitas penglihatan yang kemudian mereka
sebagian besar juga bekerja sebagai masseur atau yang punya panti pijat atau massage, itu bagaimana kemudian mereka kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencaharian selama COVID ini 50 sampai 100%, Baik. 100% bahkan ya. Tapi peran pemerintah untuk bisa peran di masa COVID ini bagi mereka seperti apa, Ibu? Belum ada ya? Kalau bantuan jaminan sosial yang selama ini diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Makassar dalam respon COVID, itu harus kami akui bahwa sebagian penyandang disabilitas itu memperoleh bantuan, tetapi karena memang kita lemah di data, data penyandang disabilitas itu tidak pernah kami berhenti untuk menyuarakan karena mustahil, sangat mustahil pemerintah untuk melakukan inisiasi-inisiasi berdasarkan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas kalau pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait dengan berapa banyak penyandang disabilitas, seragam apa, usia apa, di mana paling banyak populasi penyandang disabilitas. Karena lemah di data, maka banyak penyandang disabilitas yang eligible harusnya memperoleh bantuan sosial dalam rangka tanggap darurat COVID, itu kemudian banyak yang tidak terdata. Nah, saya kira kita tidak sedang mau melihat siapa yang bertanggung jawab, siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi mari kalau memang pemerintah memiliki keseriusan dan komitmen, karena Sulawesi Selatan paling banyak peraturan daerah, banyak sekali peraturan daerah yang sudah dibuat, apalagi Kota Makassar sudah sampai kepada surat keputusan wali kota. Jika kemudian itu merupakan komitmen untuk membawa penyandang disabilitas keluar dari kondisi-kondisi dan situasi yang mereka terus suarakan selama ini, maka yang penting untuk kita lakukan itu adalah bagaimana membenahi data penyandang disabilitas di kabupaten atau kota. Baik. Nah, bukan hanya sebenarnya bantuan COVID ya, tapi bantuan-bantuan lain yang sebelumnya terjadi COVID ini perlu untuk diberikan kepada mereka, para penyandang disabilitas. Sangat benar sekali, dan memang kita harus betul-betul ini, Mbak, kita harus betul-betul merubah cara pikir kita bahwa berbicara tentang penyandang disabilitas ada peran dan tanggung jawab banyak pihak di sana dan tidak dilakukan karitatif. Tetapi itu betul-betul harus holistik dilakukan karena menjawab satu permasalahan penyandang disabilitas itu tidak hanya dilihat dari satu aspek, tidak hanya dilihat dari satu hal. Itu yang perlu kita pahami, dan memang masih sedang berjuang, masih terus berjuang Sulawesi Selatan untuk berpindah paradigma mulai dari penanganan karitatif, penanganan yang berdasarkan belas kasihan, sudah harus memahami dan sudah harus berpindah ke penanganan berdasarkan hak asasi manusia. Nah, artinya apa? Bahwa penyandang disabilitas itu masalahnya tidak hanya masalah sosial, tapi masalah di semua aspek, semua sektor. Ya, saya ke Pak Kodri kembali ya. Bahwa penanganan Pak Kodri. Pak Kodri? Ya, siap. Ya, baik Pak Kodri. Nah, Pak Kodri, ini tadi Ibu Mariaun mengatakan bahwa masalah penyandang disabilitas ini Anda juga sebagai ketua Permata seperti itu. Nah, ini bukan hanya pada aspek sosial tapi juga hak asasi manusia seperti itu, Pak. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Kodri? Ya, itu betul sekali bahwa bukan hanya permasalahan sosial, tapi tentu haknya sebagai manusia yang butuh untuk dipenuhi. Nah, sebenarnya hal-hal yang kami lakukan dari koalisi disabilitas Permata di sini mencoba untuk organisasi baru, organisasi dari orang yang pernah mengalami kusta, untuk mencoba menginkludkan diri di dalam organisasi-organisasi yang sudah profesional di sini, maksudnya seperti CPDI, HWDI dan lainnya, untuk sama-sama belajar, karena kita mengetahui bahwa hal-hal yang dilakukan dan orang lain atau stakeholder lain juga mau melakukan itu ketika itu ada bukti. Jadi ini yang kita coba upayakan, bahwa
ketika kita sudah bisa memperlihatkan bahwa teman-teman yang pernah mengalami kusta atau teman-teman penyandang disabilitas lainnya mampu melakukan sesuatu, itu baru mereka terbuka juga, oh ternyata dia bisa. Jadi kita juga selalu berupaya untuk melakukan terus apa juga disampaikan oleh Ibu Mia tadi, bahwa untuk mengingatkan, sebenarnya koalisi organisasi kami bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi kita berupaya melakukan upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman untuk dia bisa perlihatkan ke masyarakat, ke publik, bahwa ketika kami diberi kesempatan, ketika kami diberi ruang atau akses, kami bisa melakukan banyak hal juga. Tidak jauh beda dengan orang yang pada umumnya, orang yang tidak mengalami disabilitas. Kembali lagi ya Pak Kodri, bahwa masalah stigma juga ini masih terus ada di bagi para penyandang disabilitas ya. Nah ini Ibu Mia, tantangan yang terjadi memang yang dihadapi oleh para disabilitas adalah stigma, dan dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI ini, ketika misalnya berkomunikasi dengan pemangku kebijakan, ini apa saja sebenarnya yang diperoleh selama ini oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dalam melakukan komunikasi terkait untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, Ibu Mia? Ya, HWDI Sulawesi Selatan itu merupakan perpanjangan tangan dari organisasi secara nasional di Jakarta yang dalam melakukan kerja-kerjanya di level provinsi dan turun sampai kabupaten kota, tentu senantiasa merujuk kepada strategi-strategi yang memang diamanahkan oleh organisasi secara nasional untuk sehingga visi dan misi dari organisasi bisa tercapai. Jadi HWDI Sulawesi Selatan memang salah satu tupoksi atau salah satu kerjanya adalah melakukan advokasi terkait dengan kebijakan, membangun komunikasi yang dekat dengan pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah semua level, terkait dengan peran, fungsi, tugas dan masing-masing OPD akan terkait dengan penyandang disabilitas, utamanya perempuan. Nah, tentu kita melakukan advokasi, kita membangun komunikasi yang efektif, yang intens dengan pengambil kebijakan terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Nah, itu yang peran organisasi hanya sebatas itu, kemudian melakukan inisiasi yang tujuannya itu kiranya setelah berakhir inisiasi itu kemudian diteruskan oleh pemerintah, karena kita merupakan masyarakat sipil penyandang disabilitas yang tidak memiliki kekuatan anggaran misalnya untuk melakukan intervensi seideal mungkin, tetapi yang bisa kami lakukan adalah inisiasi yang hendaknya itu kemudian diadopsi oleh pemerintah kota. Contoh misalnya 2 tahun belakangan ini kami dari 3 organisasi itu melakukan inisiasi terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, baik itu di sektor kewirausahaan maupun bagaimana mempersiapkan teman-teman untuk memasuki dunia kerja formal. Jadi kita merekrut atau mengidentifikasi teman-teman yang memiliki sumber daya dan memiliki sumber daya atau pendidikan formal minimal sampai di SMP, kemudian kita latih, diberikan pelatihan-pelatihan yang ujung-ujungnya atau tujuan daripada pelatihan itu adalah mempersiapkan teman-teman untuk memasuki dunia kerja formal. Satu hal yang melalui inisiasi yang kami lakukan adalah bagaimana kemudian teman-teman itu dikuatkan lagi pengetahuan dan ilmu yang mereka dapatkan di pelatihan melalui magang. Nah, kami bersyukur bahwa sudah mulai ada perusahaan, tapi di Kota Makassar masih sangat sedikit, baru 1 perusahaan kemudian yang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta untuk magang di perusahaannya, yaitu Hotel Jolin.
tetapi ada 2 dinas, ada 2 OPD, yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP yang kemudian menerima teman-teman orang yang pernah mengalami kusta untuk magang di sana. Di Kabupaten Bulukumba pun ada satu hotel yang menerima 5 orang teman-teman untuk magang di hotel tersebut. Kemudian ada juga di perusahaan atau Yamaha Motor yang kemudian menerima penyandang disabilitas untuk magang. Ini di Bulukumba. Dan makanan beku, perusahaan makanan beku yang merupakan anak perusahaan dari hotel itu menerima teman-teman untuk magang. Yang sangat kami apresiasi adalah bahwa perusahaan tersebut dalam menerima teman-teman magang itu melihat dan memposisikan teman-teman berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka. Baik. Nah, ini sebetulnya adalah bentuk pemberdayaan, salah satu pemberdayaan yang memang kami sangat harapkan seperti itu. Jadi menerima dan memposisikan penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan skill yang mereka miliki, tanpa melihat, wah ini disabilitas netra kayaknya tidak bisa melakukan pekerjaan A, pekerjaan B. Nah, ini yang kami coba untuk lakukan. Demikian juga di Toraja Utara. Ada hotel yang menerima teman disabilitas pendengaran dan komunikasi, mengalami hambatan pendengaran dan komunikasi untuk magang. Baik. Kemudian dinas pemerintah. Artinya apa? Model-model inisiasi seperti ini yang ingin kami diskusikan dengan pemerintah bahwa menjawab permasalahan penyandang disabilitas di sektor pekerjaan formal, maka tahapan-tahapan penguatan seperti itu yang memang seyogyanya dilakukan. Karena patut dipahami bahwa pendidikan formal mungkin teman-teman miliki, tetapi satu hambatan paling besar adalah kembali ke stigma. Baik. Teman-teman yang mengalami kusta itu sangat tidak mudah untuk kemudian mereka diterima bekerja di sektor formal. Permasalahan lain muncul ketika mereka berwirausaha. Stigma masih melekat sehingga produk mereka, jangankan produk makanan, produk berupa kerajinan pun orang masih enggan ya untuk menggunakan, tidak ingin untuk membeli. Artinya peran pemerintah di sana bukan hanya mempromosikan produk-produk penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta, tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan kusta itu sendiri, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menerima penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta sebagai bagian dari keragaman dan keberagaman manusia. Baik. Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sebatas mempromosikan, tidak hanya memfasilitasi untuk memberdayakan secara ekonomi, tetapi bagaimana kita bersama-sama mengikis stigma yang terus melekat kepada penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta sampai hari ini. Baik. Sehingga menjadikan mereka orang-orang yang seakan tidak berdaya. Baik. Dan tidak mampu untuk diberdayakan. Ya, saya ke Pak Qodri. Pak Qodri, nah ini sebagai orang yang pernah menderita kusta, Pak Qodri, ini Permata juga apakah memang aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mengenai hal ini ya, sehingga ya masyarakat juga bisa menerima dan mengikis stigma-stigma yang ada khususnya bagi orang yang pernah menderita kusta, Pak Qodri. Ya, kami dari awal berdiri Permata memang tujuan utamanya untuk bagaimana keberadaan Permata untuk mengedukasi masyarakat, untuk menyebarluaskan informasi yang benar tentang penyakit yang pernah kami derita. Itu sekali lagi melalui bukti bahwa kami memberdayakan, menguatkan kapasitas orang-orang yang pernah mengalami kusta untuk bagaimana mereka bisa berkomunikasi yang baik, bagaimana dia bisa bersosialisasi yang baik supaya masyarakat bisa betul-betul memahami persis kusta itu seperti apa. Baik. Permasalahan kusta memang hanya pada ketidaktahuan. Kusta sekarang sudah bisa disembuhkan. Kusta sekarang harusnya tidak ada lagi yang mengalami kerusakan organ karena kusta. Karena kusta sudah bisa disembuhkan. Penyakitnya tersedia gratis di semua puskesmas. Cuma hanya permasalahan pengetahuan masyarakat yang masih minim. Sehingga membuat mereka menjadi stigma terhadap kami. Nah, ini persoalan yang sangat berat. Karena kenapa? Bukan saja orang-orang awam yang menstigma kami, tapi orang-orang berpendidikan juga pun masih tetap menstigma kami karena dia tidak tahu. Sekali lagi karena dia tidak tahu. Makanya kami sangat berterima kasih kepada khususnya RRI sejak awal berdiri Permata sudah sangat intens
untuk mendampingi kami, bekerjasama dengan kami untuk melakukan upaya-upaya mengedukasi masyarakat terkait dengan penyakit ini. Hanya memang kita belum begitu intens, belum begitu fokus untuk melakukan sosialisasi penyadaran masyarakat terkait dengan masalah ini. Tentu bukan hanya kita ini, seharusnya semua stakeholder terlibat dalam penyadaran ini. Karena ini adalah permasalahan semuanya terkait dengan stigma tersebut. Sekali lagi bahwa permasalahan kita harus selesai. Selesai sampai di sini karena kusta sudah bisa sembuh. Tidak perlu lagi mengalami kerusakan organ. Kecuali kalau dia terlambat berobat, ya dia mengalami kerusakan organ yang fatal seperti saya, mengalami disabilitas. Nah, kalau memang dia sudah ketahuan sejak awal, dia sama sekali tidak mengalami apapun. Jadi tidak perlu ada lagi masalah sosial bagi kusta ketika itu ditangani dengan baik, cepat dan tepat. Baik. Nah, Pak Kodri, ini juga menjadi persoalan ya di masyarakat bahwa image kusta itu dan menjadi stigma di masyarakat karena banyaknya para mereka yang masih saat ini menderita kusta ini berseliweran di jalan dan akhirnya melakukan aksi-aksi meminta duit seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi tantangan juga bagi Permata untuk bisa memberikan edukasi kepada bukan saja mereka yang melakukan hal seperti itu yang berada di jalan dan akhirnya mengemis dan sebagainya, dan juga tentunya ini masyarakat yang harus diedukasi. Nah, ini tantangan dari Pak Kodri sendiri bagi mereka yang saat ini masih melakukan aktivitas di jalan ini seperti apa? Mungkin ada penyampaian atau komunikasi yang sudah dilakukan selama ini oleh Permata atau seperti apa, Pak? Saya pikir bukan betul bahwa kami bagian kami untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi juga teman-teman kami, tapi itu kan karena keterpaksaan. Baik. Coba kalau pengambil kebijakan bisa membijaki itu, ya pasti kita bisa selesaikan bersama. Dalam hal ini kalau ketika orangnya memang betul-betul tidak bisa lagi berdaya, mereka punya keluarga, mereka punya anak-anak yang berpendidikan, mereka punya anak-anak yang punya skill yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini adalah tantangan, bukan tantangan buat kita semua, tapi khususnya tantangan buat pengambil kebijakan, buat stakeholder. Banyak anak-anak kami yang potensi, punya skill, punya SDM untuk bisa bekerja lebih bagus, tapi dia tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Jadi ini saya pikir kalau para stakeholder mau membijaki itu dan mau melihat bahwa itu adalah permasalahan, bukan saja permasalahan kami sebagai orang yang pernah mengalami itu, tapi ini adalah permasalahan daerah kita, permasalahan negara kita. Kalau itu sama-sama kita mau bijaki, sama-sama kita mau mencari solusinya, saya pikir semuanya bisa kita kita selesaikan bersama. Baik. Nah, satu hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Mia ya, bahwa persoalan data, Pak Kodri. Pendataan para disabilitas ini yang sebenarnya masih sangat minim ya, bahkan mungkin tidak terdata sehingga mereka para penyandang disabilitas ini masih kurang untuk mendapatkan bantuan, apalagi bukan hanya sebenarnya bantuan COVID, tapi bantuan-bantuan lain yang sebenarnya harus diserahkan kepada mereka ini ternyata nyaris tidak diperoleh. Nah, dari Permata sendiri, apakah selama ini pemerintah juga telah melakukan pendataan atau seperti apa yang sudah dilakukan, Pak Kodri? Ya, saya kalau data pemerintah terkait dengan orang yang pernah mengalami kusta itu pasti ada, karena kesehatan, apalagi namanya kami melalui kesehatan. Baik. Pasti ada data di sana karena kami sembuh dari kesehatan. Saya sedikit menyinggung kembali bahwa menyinggung soal saudara saya, orang tua saya yang ada di jalan. Ini juga perlu diketahui para masyarakat dan seluruh pendengar yang ada di RRI. Memang kelihatan nampak bahwa ketika ada saudara kami, orang tua kami yang ada di pinggir jalan itu menggunakan kereta. Tetapi kalau kita mau hitung, itu sangat minim dibandingkan dengan orang-orang yang pada umumnya memiliki kapasitas, memiliki organ tubuh yang utuh untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah perlu juga saya pikir daerah negara perlu untuk menyikapi semua ini, karena saya pikir permasalahan ini adalah permasalahan kita semua. Coba kita lihat di lampu merah, coba lihat kita perempatan-perempatan yang ada. Itu semua menjadi kemungkinan bisa menjadi motivasi juga buat saudara kami, buat sedangkan orang yang memiliki misalnya ini cuma hanya pemikiran saya, sedangkan orang yang memiliki kondisi yang seperti itu terus
cuma hanya mengadakan tangan. Nah, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki kondisi, tidak memiliki organ yang cukup? Saya pikir Baik. itu juga menjadi pemicu. Tapi ini hanya pikiran saya. Saya tidak mengeneralkan. Tapi ini perlu disikapi oleh daerah kita. Baik. Jadi ini memang harus pemerintah yang turun tangan untuk hal ini ya Pak ya, kehadiran negara seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada hal atau masukan yang sebaiknya mungkin dari Permata sendiri ini untuk pemberdayaan penyandang disabilitas yang paling pas untuk mereka yang pernah menyandang kusta, yang pernah menderita kusta ataupun juga yang saat ini sedang masih dalam proses penyembuhan seperti itu. Nah, ini bagaimana pemberdayaan yang baik bagi mereka, karena kusta ini punya tantangan yang sangat besar dibanding mereka yang mungkin difabel, penyandang tunanetra dan sebagainya. Silakan Pak. Kalau saya sih menginstruksikan pemerintah daerah kita, khususnya pemerintah Pemda Kota Makassar, belajar ke Tangerang, belajar ke ke Kota Tangerang, bagaimana pemerintah Tangerang memberdayakan saudara-saudara kami orang yang sedang dan pernah mengalami kusta di sana. Sehingga di sana sangat minim sekali teman-teman saudara saya yang pernah mengalami kusta turun di jalan. Baik. Itu saran saya. Nah, ini seperti apa sih di Tangerang Pak? Mungkin bisa disampaikan ya supaya ada mungkin pemangku kebijakan yang saat ini sedang mendengarkan RRI juga bisa mencontoh kebijakan dari Tangerang ini Pak Qadri. Tangerang itu dia pemerintah Pemdanya itu berusaha untuk bagaimana mewajibkan instansi pemerintah khususnya dan lembaga-lembaga lainnya untuk merekrut teman-teman orang yang pernah mengalami kusta untuk bagian dari kerja-kerja di kantornya misalnya atau di halaman kantornya misalnya, dia menjadi cleaning service kah, menjadi pemelihara bunga kah, atau bisa juga ada yang lebih daripada itu yang dia dia berdayakan di sana. Baik, seperti itu ya yang dilakukan oleh Tangerang. Mudah-mudahan di Makassar juga ini bisa dilakukan hal-hal seperti itu sehingga kita juga tidak melihat mereka para penyandang kusta ini yang turun ke jalan. Baik Pak Qadri, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami di pagi hari ini ya. Pak Qadri mungkin tengah akan melakukan aktivitas selanjutnya. Silakan Pak Qadri dan sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Ibu Mia. Nah Ibu Mia ini tentunya tadi bersama dengan Pak Qadri, ini tantangan besar memang yang dihadapi oleh para orang yang pernah menghadapi kusta ini adalah stigma ya seperti itu. Dan tadi sempat Ibu Mia mengatakan bahwa data juga yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin di closing statement Anda Ibu Mia, apa yang ingin Ibu Mia sampaikan mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas? Tadi Pak Qadri juga menyampaikan di Tangerang ini bisa menjadi contoh untuk bagaimana memberdayakan penyandang disabilitas. Mungkin ada ide-ide yang lain yang disampaikan oleh Mia, silahkan. Ya, sebetulnya memang banyak cerita-cerita baik atau praktek-praktek baik yang dilakukan oleh daerah lain yang kemudian itu bisa menjadi contoh atau itu bisa direplikasi di daerah kita. Tetapi kembali lagi bahwa membenahi data itu menjadi sangat penting. Perlu kerjasama semua pihak, melibatkan RT RW dan kelurahan untuk kemudian melakukan pendataan penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta atau bahkan mungkin sedang mengalami kusta, karena ada intervensi-intervensi yang harus dilakukan. Nah, membenahi data dulu, kemudian kita bersama-sama untuk berbicara dan mendengarkan. Pemerintah sudah harus mulai membiasakan diri untuk melibatkan atau berkonsultasi dengan penyandang disabilitas, termasuk orang yang pernah mengalami kusta, ketika pemerintah ingin merencanakan atau ingin membuat program terkait dengan diri mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan jika pelibatan mereka ini tidak dilakukan, maka inisiasi-inisiasi atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya mengatasi permasalahan di permukaan, tetapi kemudian belum secara tuntas mengatasi permasalahan penyandang disabilitas. Karena yang paling mengetahui, saya sepertinya membutuhkan seperti ini,
Tetapi ada intervensi-intervensi seperti ini yang harus dilakukan sehingga berkonsultasi, berkomunikasi secara efektif dengan penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta itu perlu dilakukan sehingga model-model pemberdayaan yang dilakukan itu tidak pemberdayaan yang ditentukan oleh pengambil kebijakan, tetapi itu memang betul-betul berdasarkan kebutuhan dari penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Nah, tentu kami menyadari bahwa dukungan dari pemerintah itu tidak bisa terlepas dari rencana-rencana strategis, program-program yang memang itu dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, tetapi kenapa perlu untuk mendata penyandang disabilitas? Karena proses mendata itu juga adalah bagian dari identifikasi kira-kira kebutuhan penyandang disabilitas itu apa, sehingga rencana atau desain-desain pemberdayaan yang ditentukan atau yang direncanakan untuk penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta itu betul-betul bisa mengatasi dan mengurangi permasalahan yang mereka alami. Baik. Promosi pariwisata misalnya, kira-kira kemampuan apa atau skill apa yang perlu diberikan kepada penyandang disabilitas sehingga mereka juga bisa berperan di sektor pariwisata, misalnya apakah dengan kerajinan yang berkearifan lokal dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang memang sangat mungkin untuk dilakukan, tetapi kembali lagi bahwa pelibatan penyandang disabilitas untuk mendengarkan permasalahan kamu apa yang kamu harapkan dari pemerintah untuk dilakukan sehingga bisa mengurangi atau bahkan mengatasi permasalahan mereka. Saya dengan Pak Kadri sekalipun kami di organisasi yang memang selama ini getol menyuarakan kepentingan disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta, tetapi ada pemikiran individual dari penyandang disabilitas, dari orang yang pernah mengalami kusta yang mungkin itu akan lebih pas, lebih mengena ketika pemerintah mendengar langsung dari mereka. Jadi kami dari organisasi pun itu tidak selalu diposisikan sebagai organisasi yang mewakili suara penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Salah satunya misalnya ketika musrenbang. Bagaimana pelibatan teman-teman mulai dari musrenbang kelurahan misalnya? Apakah mereka sudah diundang untuk mengikuti musrenbang? Apakah mereka diberikan kesempatan untuk berbicara terkait dengan permasalahannya dia? Dan dia berharap di kelurahannya ini bisa melakukan ini sehingga dia juga bisa berperan seperti masyarakat lain. Nah, ini adalah hal-hal yang memang masih terus harus kita lakukan dan kita tingkatkan sehingga model-model pemberdayaan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Baik. Nah, ini harapan. Saya kira itu harapan dari Bu Mia ya untuk wali kota kita yang baru dilantik Pak Dani Pomanto dan juga Ibu Wakil Wali Kota Ibu Haja Fatmawati Rusdi pastinya untuk program ke depan. Yang pertama tentu kami mengucapkan selamat kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota terpilih. Selamat untuk mengemban amanah rakyat masyarakat Kota Makassar 5 tahun ke depan, dan tentu kami berharap bahwa karena Pak Dani Pomanto ini sudah tidak asing ketika berbicara tentang penyandang disabilitas, sehingga kami juga sangat berharap bahwa di bawah kepemimpinan beliau yang pertama pembenahan infrastruktur itu betul-betul kemudian melibatkan penyandang disabilitas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran begitu besar itu bisa kemudian juga dinikmati oleh penyandang disabilitas, oleh orang yang pernah mengalami kusta, oleh kelompok rentan lain, orang tua, lansia, anak-anak dan sebagainya. Itu yang pertama, dan menitipkan harapan kepada Bapak Wali Kota terpilih dan Ibu Wakil Wali Kota bahwa kami memimpikan Kota Makassar itu memiliki data yang akurat terkait dengan penyandang disabilitas dan data satu pintu yang memenuhi kebutuhan semua OPD, organisasi perangkat daerah. Ketika Dinas Tenaga Kerja mau melaksanakan pelatihan bagi penyandang disabilitas, masuk ke data sana berapa banyak usia produktif yang bisa dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja.
ketika misalnya Dinas Pendidikan ingin melihat bagaimana kemudian partisipasi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta di sekolah-sekolah reguler, itu bisa mereka melihat. Jadi data satu pintu yang kemudian itu bisa menjadi dasar perencanaan bagi semua OPD di Kota Makassar. Baik. Itu yang harapan kami kepada Bapak Wali Kota terpilih Pak Dani Pomanto dan Ibu Wakil Wali Kota. Baik, terima kasih Ibu Mia Mariaun yang sudah bersama dengan kami di pagi hari ini, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan juga Ketua Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, Bapak Al Qadri, atas waktunya bersama dengan RRI. Mudah-mudahan terima harapan kasih, RRI. tersebut tentunya bisa terrealisasikan ya, dan kita menunggu data yang baik bagi kaum amin. difabel. Dan pendengar, saya banyak. Dani mengucapkan terima kasih Ibu Maria, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak, selamat bertugas. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan dialog disabilitas untuk edisi hari ini dengan topik memberdayakan penyandang disabilitas dengan narasumber yang kami hadirkan, Ibu Mariaun via Zoom dan juga Bapak Al Qadri, Ketua Permata Perhimpunan Mandiri Kusta. Dan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.